Halo bro, saya Ridwan dari Is Project Indonesia. Kali ini Is Project Indonesia akan sharing tentang kumpulan sensor di elektronika. Tapi sebelum menonton, jangan lupa untuk subscribe dulu. Fingerprint atau sensor sidik jari yang digunakan untuk akses keamanan pada suatu sistem yang memiliki cara kerja dengan membaca sidik jari pada manusia, kemudian akan dibaca oleh microcontroller untuk proses selanjutnya. Dan perlu diketahui bahwa tiap orang memiliki kode atau sidik jari yang berbeda-beda, di mana serinya yang digunakan adalah tipe FPM10A. Selanjutnya ada sensor listrik yang biasa digunakan untuk pengukuran terhadap tegangan atau voltase, arus atau ampere maupun daya dalam satuan watt. Untuk sensor tegangan biasa digunakan INA 219 dalam tegangan DC ataupun tipe ZMP-T10-1B untuk tipe AC dan DC. Nah, untuk arus biasa digunakan ACS712 di mana memiliki 3 buah seri untuk 5 ampere, 20 ampere maupun 30 ampere. Nah, ada satu lagi yaitu sensor PZEM 0047T yang bisa digunakan untuk mengukur tegangan, arus maupun daya dalam AC. Selanjutnya PIR atau pasif infrared yang biasa digunakan untuk mendeteksi adanya gerakan. Jadi dikatakan PIR ini adalah sensor gerak dengan cara kerja membaca pergerakan objek yang memancarkan radiasi inframerah termasuk manusia. Namun sensor ini tidak akan mendeteksi gerakan pada benda mati. Nah, untuk seri dari PIR ini yaitu HCSR501. Selanjutnya sensor lokasi atau dikenal GPS yang berfungsi untuk mengirimkan lokasi koordinat tempat sensor tersebut berada. Jadi dengan bantuan Google Map bisa mengetahui di mana lokasi dari sensor GPS. Nah, sensor ini cocok untuk project-project yang membutuhkan fitur tracking posisi atau lokasi, di mana seri yang digunakan yaitu GPS GY Neo 6MV2. Selanjutnya sensor accelerometer dan giroskop yang digunakan untuk mengukur percepatan objek yang bergerak secara dinamis maupun statis. Nah, selain itu sensor ini juga untuk menentukan orientasi gerak dengan bertemu pada roda yang berotasi cepat melalui sumbu berdasarkan momentum sudut. Selanjutnya ada sensor level air yang digunakan untuk mengukur ketinggian dari objek yang berupaya cair seperti air, bensin, solar, minyak, dan sejenisnya, di mana memiliki kekurangan yaitu hanya bisa mengukur dari lempengan yang terkena cair. Jadi tak bisa digunakan untuk mengukur ketinggian air yang lebih tinggi dari tinggi lempengan sensor. Nah, bisa digunakan untuk mengukur ketinggian tempat air minum ternak ataupun sejenisnya. Selanjutnya ada LDR atau lag dependent resistor, di mana resistor yang nilai hambatannya berubah-ubah tergantung dari cahaya yang mengenai resistor tersebut. Jadi prinsipnya adalah pembagi tegangan. Teman-teman jika membeli hanya LDR maka wajib tambahan resistor sebagai pembagi tegangan. Namun kalau membeli dalam bentuk modul seperti yang di bawah berwarna biru, nah teman-teman cukup menghubungkan pin outnya ke pin analog dari microcontroller sehingga akan terbaca nilai ADC dari range 0 sampai 1023. Selanjutnya ada sensor suhu seperti sensor LM35 maupun DS1820. LM35 memiliki 3 pin yang terhubung ke pin analog yang digunakan untuk mengukur suhu, di mana akan diubah besaran suhu menjadi besaran listrik dalam bentuk tegangan yang akan dibaca oleh microcontroller. Sedangkan sensor DS1820 merupakan seri terbaru yang memiliki range yang lebih lebar serta akurasi yang lebih baik dan resolusi antara 9 sampai 12 bit yang sangat cocok digunakan untuk mengukur suhu air, tapi karena tidak cocok dengan air asin yang dapat menyebabkan karat pada sensor.
Selanjutnya ada sensor kelembaban yang memiliki fungsi utama yaitu mengukur kelembaban udara atau kadar air dalam udara yang di sekitar sensor. Dengan cara kerjanya yaitu dengan mengonversi besaran kelembaban menjadi tegangan. Contohnya yaitu 808H5V5. Selanjutnya ada sensor suhu dan kelembaban yaitu sensor DAT11 maupun 22. Sama-sama fungsinya untuk mengukur suhu dan kelembaban, namun bedanya DAT22 harganya lebih mahal sehingga dapat dikatakan akurasi, lebar suhu dan kelembaban yang lebih lebar jangkauannya, sehingga kedua sensor ini memiliki delay 2 detik ya dari aktual pengukuran, sehingga kurang cocok untuk digunakan secara real time pengukuran. Nah, itu dia kumpulan sensor part 1. Terima kasih, jangan lupa untuk subscribe.